Waalaikumsalam. Siapa? Nanopi, masukin nak. Iya, ayo masuk nak. Silakan duduk Nanopi. Iya Ibu. Bagaimana kabarnya Nanopi? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah kalau kabar Nanopi baik-baik saja. Tadi pelajaran apa? Pelajaran kimia Ibu. Oh, tadi pelajaran kimia. Bagaimana pelajarannya? Alhamdulillah berjalan lancar Ibu. Cuma ada tadi sedikit materi yang mungkin kurang kupahami. Nah, malu ke bertanya sama ibu guruku. Tapi alhamdulillah sudah ke bertanya di temanku Ibu. Alhamdulillah dia jelaskan sehingga saya bisa lebih paham. Kalau boleh tahu tadi ibu siapa yang masuk di kelasnya? Kimia itu Ibu Mia Ibu. Oh, Ibu Mia. Kenapa malu bertanya sama Ibu Mia? Kayak kamu kan nanti marah Ibu. Kayak kan tadi sudah ditanya apakah materinya sudah paham, terus diam jika Ibu malu-malu kalau untuk bertanya kembali. Oh, jadi lebih bertanya ke teman ya? Iya. Kalau boleh tahu, Nopi sudah makan siang? Alhamdulillah sudah Ibu. Sudah ya, makan siang tadi. Tadi makan siangnya apa? Roti Ibu sama kebetulan bawa bekal dari rumah. Nopi bawa bekal dari rumah ya? Iya. Baru mungkin bisa nih Ibu mau tanya sama Nopi. Datang ke Ibu ada masalah apa? Itu Bu, soal kemarin kan sempat Kak juga curhat ke Ibu, tapi mungkin curhatku itu belum mendalam Ibu. Jadi di sini mungkin saya datang ke ruang BK untuk curhat lebih dalam mengenai masalahku Ibu. Oh, yang kemarin curhat sama Ibu yang di gazebo itu ya, tentang Nopi kurang percaya diri lagi. Iya Ibu, betul sekali Ibu. Jadi mungkin datang ke BK mau cerita lebih dalam masalah yang kuhadapi tentang itu Bu, kemarin kurang percaya diri. Iya, karena kan kemarin itu langsung mau pulang ya. Apalagi sudah mau waktu pulang, jadi Nopi harus pulang dan Ibu juga ada urusan kemarin, jadi Nopi tidak sempat cerita banyak sama Ibu. Mungkin kalau misalnya seperti itu kita langsung ke konseling individual saja ya sama Ibu. Pada Nopi bisa kalau kita melaksanakan konseling individual sama Ibu. Insya Allah bisa Ibu. Nah, sebelum kita memulai konseling individualnya sama Ibu, Ibu akan memberitahukan asas kebekaan supaya Nopi itu tidak ragu bicara sama Ibu, dan Nopi bisa terbuka sama Ibu dan tidak takut lagi bicara sama Ibu tentang masalahnya. Nah, di BK itu ada asas kerahasiaan. Jadi di sini rahasia Nopi tidak akan Ibu sebarkan keluar karena Ibu terikat dengan asas kerahasiaan. Jadi Nopi tidak perlu lagi takut untuk bicara tentang masalah Nopi sama Ibu. Baru yang kedua itu ada asas keterbukaan. Mau Ibu ataupun Nopi itu harus terbuka sama satu sama lain. Jadi apapun masalah Nopi, tentang masalah yang kita akan bicarakan ini, Nopi tidak boleh merahasiakan satupun supaya Ibu bisa memberikan solusi terbaik sama Nopi. Baik Ibu. Jadi Nopi jangan ragu ya bicara sama Ibu. Oke Bu. Kalau bisa anggap Ibu sebagai teman Nopi, teman curhat Nopi. Oke Bu, jadi apa saja ini cerita Ibu, karena itu Ibu tadi bilang kan insya Allah apa yang saya ungkapkan tidak akan tersebar luas. Jadi mungkin saya akan lebih leluasa cerita ke Ibu dan lebih terbuka untuk menceritakan apa yang mungkin saya alami. Ya, Ibu harap Nopi menceritakan semua masalah Nopi. Jangan disimpan sendiri. Bicarakan sama Ibu dan Ibu akan selalu mendengarkan Nopi saat berbicara dengan menceritakan seluruh masalah Nopi. Baru di sini juga mungkin Ibu mau tanya nih sama Nopi, apakah sudah nyaman di tempat ini atau kita cari tempat yang lain supaya Nopi bisa nyaman berbicara sama Ibu. Alhamdulillah Ibu, mungkin di sini juga cukup nyaman Ibu. Alhamdulillah kalau Nopi bilang tempat ini sudah nyaman. Baru Ibu mau memberikan waktu pelaksanaan kita. Tepatnya sekitar 40 sampai 45 menit ke depan. Apakah Nopi sedia untuk melaksanakan konseling kami Ibu selama waktu itu? Insya Allah siap Ibu. Nah, karena
Dan Nopi juga sudah siap dan juga sudah menerima kesepakatan waktu bersama ibu dan sudah nyaman di tempat ini, mungkin ibu akan langsung ke sesi konseling individualnya. Jadi sebelum itu ibu mau dengarkan cerita sama Nak Nopi, sebenarnya masalah Nak Nopi itu awal mulanya seperti apa? Jadi begini Bu. Kemarin itu Ibu sempat ada tugas biologi Bu, di mana tugas biologi itu ada pembagian kelompok Ibu, di mana setiap kelompok itu mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas Ibu. Dan di situ kebetulan dalam kelompok saya itu saya yang ditunjuk jadi perwakilan untuk naik ke atas untuk mempresentasikan hasil diskusi kami Bu. Nah, pada saat saya tampil di depan kelas nih Bu, saya tidak sengaja Bu, saya salah ucap dalam mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan di situ Ibu, teman-teman saya mulai menertawakan saya Ibu. Dan di situ mungkin saya langsung merasa down Ibu, langsung tingkat percaya diriku itu benar-benar sudah hilang, kayak seperti gemetar, takut tampil selanjutnya Ibu, karena itu tadi Bu, temanku yang menertawakanku. Jadi di situ mulai kurang percaya diri Bu. Tapi sebelum kejadian kemarin, Nopi masih percaya diri kan? Masih sih Bu, karena di situ teman saya tidak menertawakan saya. Baru kemarin kejadiannya Ibu, di situ saya benar-benar malu, keringat dingin, gemetar, dan mungkin di situ berpikir Ibu, oh mungkin saya mungkin orangnya bodoh, tidak bisa memberikan yang terbaik untuk kelompokku Ibu. Di situ berpikir, menarik diri mah deh, daripada temanku nak ketawa aja Kak. Itu Bu. Oh, jadi sebelumnya ini Nopi masih baik-baik saja. Masih. Tapi karena kejadian kemarin yang membuat pikiran-pikiran Nopi menjadi lebih negatif, itu yang membuat Nopi berpikir bahwa kalau saya presentasi ke depannya nanti akan membuat salah lagi. Iya Ibu, selalu ada pikiran-pikiran negatifku seperti itu Ibu. Itu yang mau saya ubah Ibu, makanya saya mau cerita ke Ibu, siapa tahu di sini saya bisa menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi. Oke. Sebelum itu mungkin ibu mau tanya nih, dengan perasaan apa yang Nopi rasakan saat berada di situasi tersebut? Kalau dipikir Ibu, perasaanku pasti gugup Ibu. Perasaan ada juga rasa kecewa karena saya belum bisa menampilkan yang terbaik untuk teman kelompok saya. Dan perasaanku itu pasti Bu kacau, dan di situ saya kayak ingin lari Bu, karena temanku nak ketawain, maka kayak malu-malu Pak tampil. Di situ mulai menutup diri dan tidak banyak bicara di kelas. Nah, kalau sebelumnya itu, sebelum kejadian itu Nopi masih biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Tidak ada pikiran-pikiran yang lain. Oh, jadi sebelum itu masih baik-baik saja, masih percaya diri, masih bisa tampil di depan teman-temannya. Tapi karena ejekan teman-temannya, bahkan ketawa di depan teman-temannya ketawa saat presentasi, itu yang membuat Nopi berpikir bahwa Nopi itu tidak bisa lagi untuk presentasi di depan. Baru berpikir bahwa kalau saya presentasi nanti diketawai kembali. Iya, betul. Oke. Dan mungkin ibu mau tanya juga sama Nopi, kalau misalnya hari ini presentasi di depan teman-temannya, apa yang Nopi rasakan? Tidak mau kayaknya Ibu. Sudah tidak mau lagi presentasi di depan teman-temannya? Tidak Ibu, pasti itu pikiranku bilang, jangan mau kau yang lain lagi, pasti ketawa juga temanmu. Tidak ada yang terlintas di pikiran Nopi kalau Nopi masih bisa percaya diri ke depannya di depan teman-temannya? Mungkin saat ini tidak Ibu. Tidak Takut. ada ya? Iya. Mungkin ibu sudah mendengarkan banyak keluh kesah Nopi tentang masalah Nopi, dan di sini karena masalah Nopi itu kurang percaya diri dan pikiran-pikiran Nopi itu masih negatif terhadap diri sendiri, mungkin ibu akan memberikan satu teknik, yaitu teknik imagery. Nopi pernah nggak melaksanakan teknik tersebut? Tidak Ibu, apa itu self imagery? Nah, teknik ini mungkin ibu akan memberikan imajinasi kepada Nopi. Nanti ibu akan menyuruh Nopi untuk
seperti memikirkan sebuah situasi yang akan membawa Nak Nopi ke situasi yang kemarin ataupun sebaliknya. Jadi ibu harap teknik ini akan mengubah pikiran Nak Nopi bahwa Nak Nopi ini masih bisa percaya diri walaupun kesalahan itu pernah terjadi, mungkin kedepannya tidak akan terjadi lagi. Jadi paham ibu. Jadi di sini sebentar saya disuruh untuk membayangkan situasi di mana saya presentasi di kelas ibu. Iya, nanti Nanopi, ibu akan memandu Nanopi untuk memikirkan situasi tersebut, membayangkan situasi tersebut. Kalau misalnya sebenarnya situasi ini tidak akan membuat kejadian yang akan terjadi kepada Nanopi kemarin-kemarin. Mungkin saja sebaliknya teman-temannya mendukung Nanopi, ataupun sebaliknya juga Nanopi dapat dukungan terbaik dari teman-teman Nanopi, bahkan guru Nanopi. Baik ibu. Nah, mungkin setelah ini ibu mau Nanopi membayangkan situasi. Jadi kita mulai saja kan, Nanopi bisa kan? Jauh lebih bisa. Oke, jadi mungkin Nanopi bisa memejamkan mata terlebih dahulu. Oke, pejamkan mata dan ikuti arahan ibu ya. Nah, mungkin Nanopi bisa membayangkan dulu situasi kemarin saat Nanopi presentasi, dan awal mulanya itu masih baik-baik saja, Nanopi masih bisa presentasi dengan lancar. Lalu Nanopi membayangkan bahwa setelah presentasi itu berjalan dengan lancar, di pertengahan itu Nanopi langsung ngeblank. Setelah ngeblank, langsung ucapan Nanopi tidak bisa keluar lagi, baru salah ucap, dan Nanopi melihat teman-temannya mengetawain Nanopi. Oke, situasi yang seperti kemarin. Bayangkan Nanopi bukan berada di ruangan BK, tapi berada di depan teman-temannya. Oke, sudah? Oke, apa yang Nanopi rasakan setelah berada di dalam situasi tersebut? Kalau aku bayangkan ibu, saat presentasi kemarin takut kak, keringat dingin kak bu, langsung tiba-tiba kayak gemetar kak, dan serasa muka kabur dari depan kelas. Tidak mau tampil, takut sekali kak. Nanopi masih berpikir bahwa Nanopi masih tidak bisa tampil di depan teman-temannya karena situasi tersebut. Oke, kita kembali ke situasi kedua. Mungkin karena ibu sudah mendengarkan bahwa Nanopi kalau berada di situasi kemarin itu mau kabur, berpikir bahwa Nanopi itu sudah tidak sanggup lagi ya, atau ada pikiran lain, perasaan yang lain. Kayak mungkin bakal salah kok lagi, pasti ketawai juga temanmu pasti salah kok, meskipun sudah kok berlatih pasti salah ucap juga sebentar. Di situ bu, pikiranku pasti kayak aku judge diriku sendiri, bilang akan gagal nanti. Oke, ya mungkin ibu mau Nanopi membayangkan lagi situasi kedua, bisa? Bisa. Oke, pejamkan mata Nanopi terlebih dahulu, baru bayangkan Nanopi saat ini berada di depan teman-temannya lagi presentasi, baru dengan posisi badan yang tegap, dengan percaya diri. Lalu bayangkan Nanopi sedang presentasi dengan sangat baik, lancar, dan juga Nanopi bisa melihat teman-temannya dengan ekspresi yang tersenyum dan merasa bahwa Nanopi ini rasakan bahwa Nanopi ini percaya diri dan lebih santai saat presentasi, tidak perlu gugup dan sebagainya. Baru setelah itu presentasi berjalan dengan lancar, baru temannya memberikan tepuk tangan dan penghargaan buat Nanopi bahwa Nanopi sudah bisa menyelesaikan presentasi dengan baik, dan juga begitu juga dengan teman kelompoknya memberikan semangat kepada Nanopi, memberikan bahwa Nanopi sudah lancar presentasinya, dan gurunya memberikan penghargaan kepada Nanopi setelah melaksanakan presentasi. Oke? Nah, apa yang Nanopi rasakan kalau misalnya berada di situasi yang berbeda daripada situasi pertama? Pastinya ibu, mungkin saya lebih percaya diri karena saya merasa teman saya mendukung saya, mengapresiasi apa yang telah saya sampaikan, dan respon dari ibu guru juga itu bu membuat saya lebih semangat lagi. Mungkin di situ saya kayak
ya harus Kak, bisa, pasti bisa Kak, karena ibu guruku lihat Kak, pasti ibu guruku ini mengharap lebih kepada saya supaya saya bisa menampilkan yang terbaik. Nah, gitu. Jadi mungkin ibu akan memberikan situasi kalau misalnya Nak Nopi berada di situasi pertama, dan kalau misalnya lagi ngeblank dan salah ucap, mungkin Nak Nopi bisa membayangkan juga kalau misalnya Nak Nopi kan punya teman ya di kelas, sahabat punya Punya Bu. yang selalu ada di samping Nak Nopi, Punya. yang mendengarkan segala curhatan Nak Nopi dan sebagainya. Iya. Nah, kalau misalnya Nenopi sementara ngeblank ataupun misalnya takut teman-temannya ketawa, mungkin Nenopi bisa fokus ke teman sahabatnya. Karena sahabat itu pasti mendukung Nenopi kan di kelas. Iya sih Bu. Nah, Nenopi bisa membayangkan teman-temannya bahwa sebenarnya ada teman saya yang mendukung saya dan tidak akan mengetahui saya dan selalu akan memberikan semangat kepada saya. Nah, Nopi bisa membayangkan situasi tersebut dan tidak perlu melihat teman-temannya. Dan Nopi harus membayangkan bahwa sebenarnya Nopi itu mempunyai image yang lebih tinggi dan semangat yang lebih tinggi supaya lebih percaya diri lagi. Oke, mungkin Ibu mau nih minta pendapat Nopi dari situasi pertama tadi setelah membayangkan situasi yang membuat Nopi kurang percaya diri dan situasi yang membuat Nopi merasa percaya diri. Mungkin pada situasi pertama Ibu, di situ mungkin saya membayangkan bagaimana teman saya menertawakan saya. Di situ mungkin saya merasa down Ibu. Lalu setelah membayangkan situasi kedua yang Ibu tadi bilang bahwa fokus ke temanmu saja, fokus anggaplah temanmu yang lain memberikan support padamu, dan lihat sahabatmu, pasti sahabatmu itu akan memberikan dukungan sehingga kamu bisa lebih percaya diri lagi. Jadi mungkin Ibu antara situasi ke satu situasi kedua, mungkin pembelajaran yang saya ambil, kalau temanmu menertawakan kamu, mungkin masih ada sahabat kita yang mensupport kita, jadi mungkin kita bisa fokus ke situ saja. Mungkin kita mengganti pikiran positif saja daripada banyak-banyak berpikir negatif yang membuat kita tidak percaya diri. Mungkin itu pelajaran yang bisa saya ambil Ibu dari situasi 1 dan situasi 2. Nah, oke, Nopi sudah banyak perubahan selama sesi konseling ini. Baru Ibu mau nih Nopi sebelum tampil di depan umum ataupun tampil di depan teman-temannya, itu hilangkan pikiran-pikiran negatifnya sebelum memulai situasi. Pikiran negatifnya bahwa kalau saya memulai kegiatan ini, kadang kan Nopi biasa membayangkan situasi pertama kan, bilang kalau saya presentasi di depan teman-teman saya itu belum kejadian sudah berpikir bahwa nanti diketahui sama teman-temannya. Iya Ibu, biasa begitu ya. Alangkah baiknya Nopi memikirkan situasi kedua, yaitu teman-temannya memberikan tepuk tangan, gurunya memberikan support untuk Nopi, bahkan bisa saja diberikan penghargaan sama gurunya, baru pujian, ya kan? Nopi harus membayangkan situasi kedua daripada situasi pertama yang membuat pikiran-pikiran negatif di dalam diri Nopi. Lagi membayangkan pikiran-pikiran yang positif bahwa Nopi ini kalau tampil di depan umum nanti diberikan pujian sama gurunya karena Nopi sudah bisa presentasi dengan baik. Apalagi cuma kemarin diketahui sama teman-temannya. Kan kemarinnya masih bisa percaya diri tampil di depan teman-temannya kan. Iya Ibu, masih. Ya, jadi Ibu harap Nopi membayangkan situasi kedua daripada situasi pertama. Bisa kan? Bisa Ibu, insya Allah bisa. Oke, karena sesi konseling kita hari ini sudah mau habis dan Nopi sudah mau masuk ke kelasnya dan pelajaran selanjutnya sudah mau masuk, alangkah baiknya mungkin Ibu mau mendengarkan tujuan Nopi ke depannya bagaimana? Mungkin Ibu ke depannya mungkin kalau pikiran negatif itu lagi muncul, mungkin saya bisa mengganti pikiranku yang lebih positif. Contohnya kamu bisa, kamu pasti hebat, ada temanmu yang mensupport kamu, mungkin kamu tidak usah fokus ke lain hal yang membuat kamu pikiranmu kacau.
mungkin saya bisa menggantinya lebih positif lagi dan fokus pada sahabat saya yang bisa memperkuat percaya diriku. Nah, iya, Nopi sudah berpikir positif. Nah, nanti kalau kedepannya Nopi harus pikirkan hal tersebut, ya kan? Kalau mau presentasi, pikirkan yang tadi Nopi, tujuan Nopi kedepannya. Jadi jangan pikirkan hal-hal yang negatif, tapi pikirkan apa yang Nopi tadi bilang untuk kalau presentasi, supaya nanti percaya dirinya lebih meningkat lagi daripada sebelum-sebelumnya. Baik, Ibu. Baru mungkin ibu juga mau memberikan motivasi sama Nanopi, kan Nanopi bisa melihat teman-temannya yang percaya diri di depan kelas kan. Iya. Ada beberapa temannya yang memang lebih percaya diri di kelas Nanopi. Ya, Nanopi bisa menjadikan itu motivasi kepada Nanopi. Kalau misalnya teman Nanopi bisa percaya diri dengan pede di depan kelas, kenapa Nanopi tidak bisa? Kan kita sama-sama manusia, walaupun manusia itu punya kekurangan. Jadi Nopi hilangkan pikiran negatifnya dan tingkatkan pikiran positifnya. Baik Ibu, mungkin saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu karena setelah mendengarkan solusi yang ditawarkan baik dari saya maupun dari Ibu, alhamdulillah mungkin saya merasa lega dan mungkin saya lebih kedepannya lebih percaya diri lagi. Mungkin saya harus buang pikiran negatif jauh-jauh dan menggantinya dengan pikiran yang lebih positif. Terima kasih banyak Ibu. Nah, baru Ibu mau bilang juga sama Nopi, kalau misalnya kedepannya Nopi punya masalah lagi, jangan ragu ketemu sama Ibu. Ibu ada terus di ruangan BK sini atau bisa hubungi Ibu. Nopi punya nomor Ibu kan? Iya Ibu. Nah, bisa hubungi Ibu. Apalagi kalau misalnya Nopi berada situasi ini lagi, mungkin bisa curhat sama Ibu. Jangan pendam sendiri pikiran-pikiran negatifnya itu, tapi bicarakan sama Ibu. Mungkin Ibu bisa carikan solusi terbaik untuk Nopi. Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Oke, karena sesi konseling kita sudah berakhir dan juga Nopi sudah mau masuk di kelas. Ini nanti pelajaran apa ini masuk? Ekonomi Bu. Oh, ekonomi. Nah, itu jam masuknya juga sudah mau masuk. Mungkin Nopi bisa kembali ke kelasnya. Dan Nopi tidak perlu takut lagi dan semangat lagi belajarnya. Oke? Iya Ibu. Kalau begitu Ibu, saya masuk ke kelas dulu Ibu. Iya. Oke Ibu, terima kasih banyak Ibu. Iya, hati-hati ya Nopi. Iya, Bu. Semangat belajarnya. Iya Bu, mari Ibu.